Pusing banget ya. Kenapa sih harus pusing di saat penting kayak gini? Non Putri sangat terlihat pucat sekali, Non. Ayo kita ke rumah sakit yang ada di Dubai sekarang, Non. Non Putri harus diperiksa sekarang. Jangan bodyguard, saya ada kuis hari ini. Kalau saya nggak ikut kuisnya, nanti saya nggak dapat nilai bodyguard. Tapi Non Putri terlihat sangat pucat sekali, Non. Lebih baik Non Putri tidak dapat nilai daripada harus jatuh sakit, Non. Bodyguard, kuis ini lebih penting. Nanti kalau kuisnya itu selesai, baru deh kita ke rumah sakit ya bodyguard. Benar Non? Iya benar bodyguard. Baiklah kalau begitu Non. Hari ini aku harus bisa dapat perhatian dari King supaya aku bisa lebih dekat sama dia. Dan di saat aku udah dekat sama King, aku bisa langsung jadi pacarnya King. Bener banget, Vel. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa jadi pacarnya King. Dan jangan sampai putri sialan itu berhasil ngalahin kamu. Gak mungkin lah, Tuti. Putri itu jelek dan miskin. Dia gak bakal mungkin bisa ngalahin sultan kayak aku. Jadi udah jelas lah, Tuti. Kalau aku yang bakal menang kali ini. Bagus. Sekarang tinggal pikirin gimana caranya biar kamu dapat perhatian dari King. Kamu lah, Tuti. Hari ini aku bakal pura-pura sakit di depannya King. Dan aku bakal menjatuhkan diri di depannya King. Dan di saat itu juga dia bakal nangkep dan gendong aku ke UKS. Jadi yang bagus, pasti jantungnya King bakal berdebar-debar saat gendong kamu. Dan saat itu juga bakal ada benih-benih cinta yang tumbuh di hatinya King. Bisa aja ya kamu, Tuti. Oke, sekarang aku tinggal tunggu King datang. Itu dia, King. Ini saatnya kamu beraksi, Vel. Ya, Tuti. Pusing banget. Ya ampun. Pas banget ada Putri. Ini saat yang aku menunjukkan kalau King lebih perhatian sama aku. Ya ampun, kok pusing banget ya? Kayaknya aku bakal jatuh sekarang. Ya ampun, kayaknya aku bakal pingsan deh sekarang. Aku bakal jatuh sebentar lagi. Ya ampun, aduh. Putri. Kenapa malah Putri yang digendong? Sakit. Sakit badanku. Kenapa mau ditangkap sama King? Harusnya aku yang digendong. Sakit. Pak, itu di depan rumah kok banyak banget ada orang, Pak. Itu mereka ngapain, Pak? Oh, itu masyarakat yang butuh pertolongan, Nak. Butuh pertolongan? Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat, Nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah, banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah, Pak, buat nolongin mereka. Ya enggak lah, Nak. Papa pakai duit papa sendiri. Lumayan, Nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita, Nak. Iya, Nak. Kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget, Nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak, Nak. Wah, jadi sama-sama untung ya, Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini. Soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia.
Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, Mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten. Target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk, asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik, Pak Raja. Nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih, asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, Mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Raffin. Kamu kenal, Nak? Iya, Mah. Anaknya Pak Suryo, Raffin. Dia baru aja masuk di sekolahku, Mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, Nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Raffin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, Nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik, Pak Raja. Saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya, Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini. Nyonya, mulai hari ini saya ingin berhenti bekerja dari rumah ini. Kok kayak gitu, Mbak? Ada apa, Mbak? Tiba-tiba sekali loh. Saya udah nggak betah bekerja di sini, Nyonya. Di sini saya tidak diperlakukan seperti ART biasanya. Maksudnya, Mbak? Nyonya nggak pernah ngasih saya kerjaan di sini. Saya cuma disuruh rebahan dan males-malesan setiap hari. Terus gaji juga dikasih setiap hari. Mana di atas UMR lagi. Saya nggak bisa diginiin terus, Nyonya. Terus kamu maunya kayak gimana, Mbak? Masa karena itu aja kamu mau berhenti sih dari rumah ini? Karena gitu aja? Nyonya sudah melukai martabat saya sebagai seorang ART. Harusnya Nyonya itu nyuruh-nyuruh saya, marahin saya, dan kasih saya gaji itu setiap bulan, Nyonya. Jangan setiap hari. Dan juga jangan banyak-banyak, Nyonya. UMR saja harusnya sudah cukup, Nyonya. Kalau kayak gitu gimana caranya saya ngabisin duit saya, Mbak? Duit saya itu udah kebanyakan loh, Mbak. Makanya saya ngasih gaji kamu di atas UMR, Mbak. Ya itu masalahnya, Nyonya, bukan masalah saya. Lagian kalau gajinya di atas UMR lebih dikit, itu nggak apa-apa, Nyonya. Tapi masalahnya ini lebihnya banyak. UMR di kota ini aja 3 juta loh, Nyonya. Tapi Nyonya ngasih saya gaji 3 miliar, Nyonya. Itu sangat tidak masuk akal loh, Nyonya. Jadi kamu mau gajinya 3 juta aja? Iya, Nyonya. Saya nggak mau gaji 3 miliar. Gimana ya, Mbak? Sepertinya nggak bisa, Mbak. Saya tuh perlu ngeluarin duit yang sangat banyak banget setiap hari, Mbak. Ya udah, Nyonya. Kalau begitu saya ingin berhenti bekerja sekarang juga di rumah ini. Saya benar-benar tidak dihargai di sini, Nyonya. Ya udah. Kalau kamu emang mau berhenti kerja dari rumah ini, kamu harus menerima pesangon dari saya.
Pesangon? Iya. Kalau berhenti bekerja biasanya dapat pesangon kan, Mbak? Jadi saya bakal kasih kamu pesangon dan kamu harus terima pesangon dari saya. Apa itu, Nyonya? Yang pertama, uang tunai senilai 100 miliar. Yang kedua, tanah seluas 2 hektar di pusat kota. Dan yang terakhir, kamu harus mau saya kuliahkan di universitas terbaik di Amerika. Supaya setelah kamu berhenti bekerja di sini, kamu bisa dapat kerja di tempat yang lebih baik lagi. Gimana? Kamu mau kan nerima pesangon dari saya? Harus banget saya nerima itu semua, Nyonya. Iyalah, Mbak, namanya juga berhenti bekerja, jadi harus menerima pesangon dari saya. Itu nggak boleh ditolak ya, Mbak. Berhenti kerja aja dapat duit ya. Emang kayak gitu, Mbak. Semua tempat kerja juga kayak gitu kok. Jadi gimana, Mbak? Jadi mau berhenti dari tempat ini? Enggak deh, Nyonya. Bagus. Sekarang kamu lanjut rebahan lagi ya. Nanti sore saya bakal kasih gaji kamu. Tenang aja, saya bakal kurangin kok gaji kamu biar kamu gak susah ngabisinnya. Serius, Nyonya? Serius? Udah, sana kamu lanjut rebahan lagi ya. Jangan coba-coba buat minta berhenti lagi. Siap, Nyonya. Akhirnya dikurangin juga gaji saya. Gini banget ya punya Mbak.